Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Pada pagi hari ini kita mau meninggikan, kita mau memuji namanya, kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan di dalam morning prayer. Haleluya. Thank you, God. Thank you, God. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin, amin, amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu Katakan selagi ku ada, Tuhan. selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, amin. Mari jemaat sekalian katakan, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. 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 Oh, haleluya. Kami mau bersuka di hadapan-Mu. Kami mau nyanyikan nyanyian syukur kepadamu. Kami mau naikkan pujian kepadamu, sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Yesus, Yesus, oh haleluya Lord God. Biarlah manis kau dengar, biarlah indah di matamu, biarlah menyenangkan hatimu, biarlah menyukakan hatimu. Pujian kami Tuhan, sembah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, yes, haleluya, 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 haleluya. We worship you, God. We worship you, Lord. Oh, shakanana moya rarabaya say. Oh, hallelujah, 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 Lord God. Oh, we worship you, Lord God. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih
bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara, bersama saya pagi hari ini Beni. Gimana kabarnya saudara? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya tahu saudara, di masa-masa sekarang, di masa pandemi ini, kita juga masih ada yang di rumah, juga masih ada yang di gereja. Hari ini, pagi hari ini kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah satu anugerah dan satu kehormatan buat kita, dan kita bisa terus memuji dan menyembah Tuhan kita. Saudara, hari ini saya ingin memberikan sesuatu devotion yang menjadi rema dalam kehidupan saya, juga mungkin bisa saya berbagi untuk saudara. Hari ini saya ingin membagikan tentang bagaimana kita harus menghadapi corona, masa-masa sulit ini. Saudara, saya tahu bahwa beberapa di antara kita bukan hanya kehilangan kesempatan atau kehilangan pekerjaan atau kehilangan mungkin ada yang kehilangan saudara terdekat, mungkin teman-teman, saya nggak tahu. Tapi yang saya paling tahu adalah dampaknya adalah waktu kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan mata pencarian. Itu yang paling sulit, dimana kita masih hidup di dunia ini, kita membutuhkan keuangan, kita membutuhkan segala apapun. Kata orang, nggak semuanya pakai duit, tapi saudara asal tahu bahwa segalanya itu ya dibayarnya harus pakai duit gitu ya, pakai uang. Nah, di antara kita juga pasti banyak juga yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencariannya saudara. Dan saya mengerti itu sangat sulit, dan mungkin di tengah-tengah kita ada yang putus asa, ada yang sedih, ada yang mau marah gitu ya. Mungkin nggak hilang semua, mungkin ada yang gajinya dipotong 10%, 20%, bahkan ada yang 50%, bahkan mungkin di PHK. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan pada saudara pagi hari ini bahwa ada janji Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Saudara, kalau Tuhan yang berfirman dan Dia bilang jadikanlah kita menjadi manusia yang menurut gambar dan rupanya, supaya mereka berkuasa atas yang seluruh bumi. Saudara, atas seluruh bumi berkuasa, itu bukan kita berkuasa menjadi seorang presiden, menjadi seorang jenderal, menjadi seorang apapun. Tapi berkuasa di sini mengatakan kita harus bisa bekerja, saudara, supaya kita bisa menguasai itu semua. Nah, gimana caranya kita yang kehilangan pekerjaan? Bagaimana caranya kita mau menguasai itu yang di seluruh bumi ini? Kalau memang kita nggak punya pekerjaan, kita putus asa, kita marah. Tapi janji Tuhan bilang kita berkuasa atas seluruh yang ada di muka bumi ini. Dengan cara apa? Dari awal Tuhan menciptakan kita, kita harus bekerja. Tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan doa. Iman tanpa perbuatan itu percuma, saudara. Iya, tapi gimana cara kerjanya? Gimana bro cara gini ya? Yes, saya mengerti sekali. Ingat juga janji Tuhan bahwa engkau harus bisa menjadi terang. Saudara, menjadi terang itu bukan berarti kita menjadi orang yang terbaik di antara yang paling baik. Tapi menjadi terang adalah, terang di sini adalah impact. Nah, waktu kita nggak punya kerjaan, waktu kita berhenti dari kegiatan lama, berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita, masuk ke zona yang baru. Seperti bangsa Israel yang harus keluar dari zona nyaman dia dari Mesir, dia harus masuk ke tanah perjanjian dengan penuh pergumulan, dan mereka taat walaupun mereka sambil menggerutu. Tapi semua keajaiban-keajaiban Tuhan perlihatkan, dari makanan sampai minumannya disiapkan oleh Tuhan. Nah, kita pun pasti secara manusia kita akan merasa kita kekurangan, karena kita manusia biasa yang hanya melihat tidak ada dan tidak ada. Nggak ada kesempatan, nggak ada pekerjaan, nggak ada apapun. Apa hubungannya dengan terang, saudara? Terang di sini yang saya maksud adalah waktu kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Semua itu correlate, menyambung, saudara.
Mungkin Anda seorang profesional, mungkin Anda seorang marketing, mungkin Anda seorang ibu rumah tangga, mungkin Anda seorang guru, mungkin Anda seorang dokter, mungkin Anda seorang musisi, apapun pekerjaan Anda. Jangan stuck cuma sampai di situ. Tapi jadilah terus dan eksplorasi terus apa yang ada pada saudara. Saya bisa kasih contoh, misalnya seorang musisi bisa aja dia menjadi seorang masak. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah ngasih talenta itu hanya satu. Dia suruh kita gali terus talenta yang boleh ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita nyaman dengan talenta yang Tuhan bukain buat kita, yang bukan memang kita belum pernah coba gitu. Apakah kita nyaman? Contoh, saya musisi misalnya, tapi saya bisa masak, saya bisa melakukan masak, tapi saya kayaknya nggak nyaman. Tapi kalau saya masak pasti enak dan bisa jual laku. Atau saya seorang guru di sekolahan. Nah, tapi saya mau coba nih bikin les. Tapi saya nggak nyaman, saya gaptek, saya nggak bisa pakai Zoom, saya nggak bisa pakai Google Meet, saya nggak bisa pakai ini. Tapi Anda bisa belajar dengan orang yang bisa. Apakah Anda mau keluar dari zona itu? Itu adalah kesempatan yang begitu banyak yang Tuhan kasih sebenarnya, yang mungkin kita nggak sadar. Nah, menjadi terang di sini adalah waktu apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, pasti itu akan menjadi terang. Karena orang akan melihat, contoh misalnya saya musisi tadi ya, musisi membuat masakan. Ternyata orang bilang, si Benny bisa masak loh ternyata, dan masakannya enak loh. Iya. Terus ada yang salah dengan itu? Nggak ada. Justru orang akan bilang, wah hebat, masakannya enak. Anda akan menjadi terang. Itu namanya terang. Oh, dia guru sekolah, nggak pernah ngasih ngeles, tiba-tiba sekarang ngasih ngeles. Cuman pakai kamera, pakai mungkin laptop, mungkin pakai handphone gitu ya. Tapi ngajarnya luar biasa detailnya, anak saya sampai ngerti. Dan berdampak pada anak-anaknya yang dilesin gitu. Apakah itu nggak menjadi terang, saudara? Nah, itulah yang kita sebut menjadi terang dan keluar dari zona nyaman. Saya tahu hari ini, akhir-akhir hari ini, bahwa begitu banyak orang yang kehilangan kesempatan kelihatannya. Tapi sebenarnya dia bukan kehilangan kesempatan, tapi dia hanya memikirkan apa yang keluar, apa yang pergi dari kehidupannya, dan apa yang dia punya. Tapi dia tidak pernah menggali apa yang sudah dia punya, yang ada di dalam. Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir bahwa jangan pernah fokus dengan apa yang keluar. Tapi fokuslah apa yang ada di dalam diri Anda. Jangan pernah fokus sama yang tidak ada. Orang bisa meninggalkan kita, uang bisa pergi, kesehatan, tapi Tuhan juga tetap masih kasih kita kekuatan, kedamaian, kesejahteraan. Tuhan bisa ngasih kita pemikiran hikmat, segala macam saudara. Fokuslah dengan yang ada. Jangan fokus sama yang tidak ada. Percuma, karena kalau fokus yang tidak ada, Anda tidak berjalan dalam pada tracknya Tuhan. Anda tidak move on. Anda masih bergumul di area Anda. Saya ajak saudara, fokuslah di area yang Anda punya. Orang pergi meninggalkan Anda, biarlah. Anda nggak usah terlalu fokus. Fokusnya adalah kenapa orang itu pergi meninggalkan saya. Jangan berlarut-larut. Oh, saya hilangkan pekerjaan. Saya harus membuat pekerjaan yang baru. Fokuslah apa yang kita bisa, bukan yang sudah hilang. Kehilangan uang, segala macam. Fokuslah dengan bagaimana kita mencarinya kembali. Dengan talenta yang punya. Jangan pernah fokus sama yang sudah ketinggalan. 3 tips yang pagi hari ini saya mau bagikan ke saudara. Pertama adalah, jadilah terang. Waktu Anda menjadi terang, terang itu bukan berarti Anda bersinar, Anda yang paling baik, bukan. Terang itu adalah waktu Anda bisa menjadi dampak buat orang lain. Pekerjaan Anda, pembicaraan Anda, semuanya bisa menjadi dampak buat orang lain. Kedua, setiap apapun yang Anda lakukan dan saya lakukan harus bisa untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kolose 3 ayat 23, dengan sepenuh hati. Keempat, explore terus apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Saudara, kalau 3 ini Anda bisa masuk ke area itu, saya percaya
berkat Tuhan, tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan kepada kita, maupun pemimpin saudara, teman-teman saudara, teman sekerja, bos Anda, semuanya akan percaya pada saudara. Itu bedanya orang terang sama orang nggak terang. Kenapa? Karena di Filipi 2 ayat 15-16, saya akan bacakan ya. Filipi 2 ayat 15 dan 16a. Saya akan bacakan di versi Passion Translate ya. Begini bunyinya. Dengan demikian kamu akan terlihat sebagai anak-anak Allah yang tidak berdosa, tidak bersalah dan murni. Walaupun kamu hidup di tengah-tengah budaya yang brutal dan jahat, karena kamu akan tampak di antara mereka sebagai terang yang bersinar di alam semesta ini yang memberi mereka kata-kata kehidupan kekal. Saudara, hari-hari ini kata-kata kehidupan kekal itu sangat-sangat sulit disebut karena kondisi yang ada. Orang yang meninggal karena penyakit, orang kehilangan pekerjaan, bunuh diri, stres, segala pun. Kehidupan kekal hanya ada pada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anaknya jadilah terang supaya kata-kata kita bisa memberikan mereka harapan kehidupan kekal. Itu saja yang saya mau bagikan pagi hari ini, saudara. Saya berdoa hari ini yang putus asa, yang mungkin stres, marah, apapun, sama saudara, saya dan saudara itu sama-sama manusia yang punya perasaan dan punya hati. Saya juga merasakan hal yang sama, tapi saya coba berpikir dan saya coba berfokus pada apa yang ada pada saya, bukan apa yang keluar dari diri saya atau yang diambil dari saya. Saya akan menarik balik apa yang harusnya menjadi saya punya, dan saya berfokus sama talenta yang Tuhan kasih terhadap saya. Hari ini, pagi ini, saudara, biarlah Rema ini, mungkin sharing ini bisa memberkati saudara, dan saya ingin berdoa untuk saudara pagi hari ini untuk supaya kita bisa sama-sama maju dalam tracknya Tuhan. Jangan pernah fokus sama yang di luar, fokuslah sama yang di dalam. Jangan fokus sama yang hilang, fokuslah sama yang ada. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, pagi hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus bersama kami. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, teman sepelayanan kami, teman sekantor kami Tuhan, dan juga sisi rumah kami Tuhan. Kiranya Engkau bungkus mereka dengan pelayanan Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah keselamatan, hikmat daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan ada pada kami dan pada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kalau kami boleh terus memuji dan menyembah Engkau, biarlah ini menjadi kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Setiap kuatkan setiap kaki kami, tangan kami Tuhan. Ajar kami terus untuk bertanya, ajar kami untuk merendahkan diri Tuhan, biar Engkau yang dimuliakan. Ajar kami Tuhan terus boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa meluaskan berkat-Mu Tuhan atas mereka semua di tempat ini, juga untuk para pemirsa yang nonton pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.